Nah, pada pembahasan kali ini kita sampai ke bab 3, yaitu tentang mikrotik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Delia Oktavianti. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang networking pada VirtualBox. Nah, jadi apa saja sih yang kita akan bahas? Nah, yang pertama itu ada reset MAC address, network mode NAT, NAT versus NAT network, praktek NAT network, dan lain-lainnya. Nah, sebelum itu teman-teman harus tahu dulu nih, kenapa sih kita harus mereset MAC address sebelum mempelajari networking ini. Oke, kita langsung ke VirtualBox-nya ya teman-teman. Nah, kemarin kan kita sudah membuat 2 server nih, dimana satunya itu adalah cloningan dari server sebelumnya, dan 2 server ini tentu saja mempunyai MAC address yang sama. Dan jika kita ingin mempraktikkan network, maka kedua server ini nggak boleh memiliki MAC address yang sama. Oke, kita langsung ke contohnya nih. Contohnya begini ya teman-teman. Nah, kita lihat nih contohnya. Di sini kita bisa saja untuk menghubungkan virtual mesin ke internet, terus virtual mesin ke laptop, dan virtual mesin dengan virtual mesin. Terus kita sebelum itu kita harus mereset MAC address-nya. Dan bagaimana sih cara mereset MAC address itu? Kita ke VirtualBox-nya dulu ya teman-teman. Oke. Cara meresetnya itu kalian klik kanan, lalu kalian pilih yang setting, lalu kalian pilih yang network, terus kalian pilih yang advance. Nah, di sini adalah MAC address-nya teman-teman. Jadi di sini kalian harus ingat nih angka belakangnya ada berapa. Dan apa sih angka belakangnya itu, kita harus diingat-ingat angka belakang. Jadi sini angka belakangnya itu ada DA sama 7 ya teman-teman. Oke, kita ke satunya. Kita klik kanan, terus kita pilih setting, terus pilih network, terus advance, terus nah di sini sama ya teman-teman, MAC address-nya itu sama seperti sebelumnya karena ini tuh hasil cloningan. Dan untuk melakukan networking ini kita harus mereset dulu MAC address-nya. Caranya itu kita klik setting, terus ke network, advance. Nah, di sini kita tinggal klik bagian logo ini. Nah, otomatis MAC address-nya itu akan berubah. Udah beda teman-teman. Oke, selanjutnya kita oke. Nah, kita lanjut ke materi kedua, yaitu network mode NAT. Nah, di sini itu ada 2 server. Tadi namanya itu IP privat. Dari server kita ini akan diterjemahkan ke IP publik, ke internet yang terhubung di laptop. Dan untuk mempraktikannya, mode NAT harus ganti kembali ke VirtualBox versi 6. Kita masuk ke VirtualBox-nya ya teman-teman. Nah, 2 server tadi itu nantinya itu IP privat dari server kita ini akan diterjemahkan ke IP publik, ke internet yang terhubung di laptop saya. Jadi ini nanti akan terhubung ke internet ya. Terus dan untuk mempraktikkan mode NAT ini kita harus ganti kembali lagi VirtualBox yang versi 6 ya teman-teman. Nah, caranya itu kalian klik, terus pilih setting, terus kalian pilih network, terus ini diganti NAT ya teman-teman. Di sini saya sudah menggantinya NAT. Situ kita klik OK. Terus yang satunya juga ya teman-teman, kita klik setting, network, NAT juga OK. Nah, kita lanjut.
setting jadi NAT. Nah, jadi ketika kita sudah menyeting yang tadi, maka laptop kita sudah mendapatkan internet. Maka Ubuntu server kita juga akan ikut mendapatkan akses internetnya. Dan untuk mengeceknya itu kita start dulu ya teman-teman. Kita start dua-duanya. Oke, kita start dua-duanya. Oke. Oke, kita enter. Jangan lupa masukkan passwordnya ya teman-teman. Nah, kalau udah, kita akan mengecek apakah virtual machine kita ini sudah mendapatkan akses dari NAT atau tidak. Bisa gunakan perintah yaitu ping google.com. Nah, kita enter. Nah, di sini kita sudah mendapatkan NAT ya teman-teman. Di sini kita berhasil. Jika sudah mendapatkan akses dari NAT, maka akan reply. Oke. Nah, setelah itu kita cek ke satunya juga ya teman-teman. Nah, di sini kita akan login juga di Ubuntu yang satunya juga ya teman-teman. Kita masukkan password. Nah, di sini juga sama seperti tadi, kita masukkan perintah yaitu ping google. Nah, di sini juga sama seperti tadi, yaitu kita masukkan perintah ping google. pinggoogle.com. Nah, situ kita enter. Nah, kalau enter itu berarti kita sudah mendapatkan ya teman-teman. Habis itu oke, kita ctrc. Nah, habis itu kita ketik IP address, enter. Nah, di sini untuk yang interface plus 3 ini dia terhubungkan ke hidden interface milik host, sedangkan hidden interface ini adalah interface tersembunyi yang dimana interface-nya itu tidak jelas dan dia tuh ingin menyambung antara quest host dan host, tapi ini adalah yang menyebabkan pas host-nya itu tidak bisa menganggap pin ke quest host-nya. Nah, di sini mengepingkannya teman-teman yang ENPOS 3-nya yaitu 10. Nah, ini dikarenakan interface ENPS 3-nya itu terhubung ke hidden internet, maka memiliki host-nya, makanya itu tidak bisa menyambungkan ke host dengan quest-nya teman-teman. Nah, jadi itu nggak bakal bisa ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu NAT versus NAT. Nah, jika kita menggunakan NAT, maka kedua virtual machine ini akan terhubung ke hidden interface milik host kita, yang mana ketika kita menggunakan NAT, kedua virtual machine ini kita akan mendapatkan IP address yang sama. Dan kedua mesin kita akan mendapatkan IP address yang sama yang menyebabkan keduanya tidak bisa berkomunikasi. Nah, di sini tuh memiliki IP yang sama ya teman-teman, yaitu contohnya itu 10.0.2.15. Terus juga di sini yang satunya juga sama ya teman-teman. Nah, untuk yang kedua ini jika menggunakan net network, apa sih perbedaannya jika kita menggunakan net network? Oke, terhubung ke hidden interface, namun mereka akan ke switch virtual. Nah, jadi ketika kita menggunakan net network, maka kedua virtual machine akan mendapatkan IP address yang berbeda yang mengakibatkan mereka dapat berkomunikasi. Seperti contohnya yaitu dengan IP-nya yaitu 10.0.2 dan .15, dan sedangkan
Yang kedua itu GWS, yang GWS 10.0.2.7. Nah, perbedaan inilah yang membuat mereka dapat berkomunikasi. Oke, kita masuk ke VirtualBox. Capek. Nah, di sini saya akan mengecek terlebih dahulu. Nah, sebelum itu kalian harus ganti versi VirtualBox-nya itu menjadi yang versi 6 ya, teman-teman. Kembali yang dulu juga, kembali yang dulu. Di situ caranya yaitu cara biar network. Pertama kalian klik, terus kalian ke file, situ ke preference, situ kalian pilih network. Nah, terus pilih jadi network ya, teman-teman. Situ kita lanjut yang satunya, terus kalian setting dulu. Terus kita klik kanan, terus pilih setting, terus pilih yang network. Nah, di sini kalian pilih nih, di sini saya pilih yang network. Nah, situ kita klik OK. Terus ke network, terus oke. Nah, kita starting ya, teman-teman. Enter, login, masukkan password. Habis itu kita login ke satunya juga ya, teman-teman. Sini. Nah, di sini kita yang satunya juga kita login ya, teman-teman. Sama seperti tadi. Oke, kita masukkan password, kita enter. Nah, di sini habis itu kita masukkan perintah yaitu sudo dhclient spasi r 33. Nah, kita enter. Kita masukkan passwordnya. Terus kita enter. Nah, di sini kita klik perintah lagi nih, IP address. Oke, kita enter. Nah, di sini kita memiliki IP-nya yaitu 10.0.2.15. Di situ kita ke satunya. Nah, di sini kita klik sudo, kita ketik sudo dhclient r nps. Nah, di sini kalian ketik perintah IP address. Kita enter. Nah, di sini sama ya, teman-teman. IP-nya kita memiliki IP yang sama. Nah, di sini saya akan mengeping yang dari Ubuntu clone ke Ubuntu servernya ya, teman-teman. Di sini IP-nya yaitu sama, yaitu 10.0.2.15. Oke, kita langsung saja ke ping. Kita ping 10.0.2.15. Kita enter. Nah, berarti ini tandanya berhasil ya, teman-teman. Jadi kedua VM itu bisa berkomunikasi. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang bright network. Nah, sebelumnya kan saat ini kita masih menumpang di hidden ya, teman-teman, di hidden interface host OS. Sedangkan ketika kita menggunakan mode bright network, dia akan menyesuaikan IP internetnya terhubung oleh host OS-nya. Nah, di sini misalnya saya HOS-nya nih
percobaan yang menggunakan mode private network. Dia akan terhubung dengan IP yang terhubung dengan host milik saya. Misalnya tuh ini nih Gedang Kluthuk ya teman-teman, tuh host milik saya. Nah sekarang kita akan cek virtual machine mode private-nya itu teman-teman. Kita ke setting, kita setting dulu, kita ke setting, terus pilih yang network, terus pilih yang break adapter. Nah habis itu kita ke OK. Nah habis itu kita start. Teman-teman, di sini saya akan login terlebih dahulu ya teman-teman. Nah di sini saya akan ketik perintah itu IP address. Nah di sini yang mana itu IP addressnya itu sama dengan IP address milik internet yang terhubung ke host saya ya teman-teman. Di sini kita akan coba cek ke control panel ya teman-teman. Control panel. Nah kita open. Nah habis itu kalian ke network and internet, habis itu ke network and sharing, terus kalian ke change adapter setting, terus kalian ke wifi, terus kalian pilih ke details. Nah tuh sama ya teman-teman. Oke, network sebelumnya itu di net kan, dan di network itu cara menghubungkannya kan melalui hidden interface, jadi tidak jelas itu IP-nya dapat dari mana. Nah sedangkan di host only network ini kita menghubungkannya melalui host only interface, jadi jelas ya teman-teman. Yang kita akan mendapatkan IP yang berbeda, yaitu yang menyebabkan Quest OS dan host OS ini dapat saling berkomunikasi. Nah sekarang kita langsung ke host only-nya ya. Nah di sini kita cari dulu nih control panelnya. Situ kita ke control panel, situ network and sharing, situ kalian cek yang adapting setting. Itu ada banyak pilihannya ya teman-teman. Di sini kalian pilih yang host only. Nah di sini kalian lihat details. Nah di sini IP address-nya yaitu kalian ganti jadi adapter ya teman-teman. Kalian ganti jadi ke network, terus ke break adapter. Di sini sudah ya teman-teman. Oke, kita klik OK, terus kalian start. Sini saya akan coba login. Oke, kita login dulu. Enter, terus masukkan password. Enter. Nah, di sini kalian masukkan perintah yaitu sudo dhclient -r. Masukkan passwordnya, enter. Terus di sini juga kalian ketik perintah juga ya teman-teman, sama sudo enter. Maaf teman-teman, salah ketik. Di sini kalian ketik sudo dhclient -r. Di sini saya akan coba ngeping ya teman-teman. Ping 192. Nah, kita coba enter.
sekarang memang default, jadi ping pada virtual machine tidak bisa. Kita akan coba pin di command ya teman-teman. Nah di sini saya akan coba ngeping ya teman-teman, yaitu ping 92.168.18.75. Kita enter. Nah di sini bisa ya teman-teman. Kenapa sih kita ngeping di virtual machine ke komputer kita itu tidak bisa, tetapi dari komputer ini bisa? Itu karena dari komputer kita itu ada Windows Defender Wing, yang mana tujuannya itu adalah membuat komputer kita itu terlindungi. Maka dari itu kita tidak bisa mengeping dari virtual machine ke komputer kita. Nah sekarang kita akan mematikan Windows Defender Firewall-nya dengan cara kita pergi ke Windows Defender Firewall with Advanced Security. Oke, kita open. Nah, di sini kalian pilih yang Windows Defender Firewall. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang internal network. Nah, di sini jika menggunakan mode internal network, maka ini tidak ada sangkut pautnya dengan host OS. Jadi internal network ini digunakan untuk menghubungkan sesama virtual machine. Nah, langsung saja di sini kita akan mencobanya, teman-teman. Nah, habis itu kita start. Dua-duanya kita start ya teman-teman. Nah di sini kan saya sudah merunning semuanya ya teman-teman. Nah di sini tuh karena virtual machine kita ini requestnya tuh IP address, sedangkan tidak ada yang memberikan IP address tersebut. Karena pada saat running tidak ada IP address, maka kita harus melakukan static IP. Nah untuk keduanya ini juga tidak ada IP addressnya teman-teman. Di sini juga tidak ada. Oke, habis itu kita ke settingan. Nah kita power off dulu, power off. Nah caranya itu kita akan men-settingnya, itu caranya yaitu dengan klik, terus kalian pilih ke setting. Nah kita tunggu. Nah kita pilih ke network. Nah di sini itu kita ganti jadi bright adapter. Oke, habis itu kita oke. Terus yang Ubuntu clone-nya juga ya teman-teman, kita klik kanan, terus pilih setting. Habis itu kita pilih network. Nah di sini kita ubah juga menjadi bright adapter. Nah habis itu kita oke. Nah habis itu di sini kita di sini tuh berarti kita akan menyalakan semua, kita akan nyalakan spasi nano spasi etc spasi netplan spasi 00 strip, lalu ketik atau pencet tab. Nah sampai muncul begini ya teman-teman. Habis itu kalian enter. Nah di bagian sini itu kalian ke DHCP. Sampai sini kalian ke bawah, terus kalian hapus bagian ini true-nya, kalian hapus, lalu kalian ganti no, terus enter. Nah terus di bagian bawah kalian ketik address
addresses. Nah, ini kalian dilurusin ya teman-teman, biar kelihatan rapi aja sih. Nah, di sini kalian tinggal dilurusin, terus kalian kasih titik. Nah, habis itu kalian masukin IP kalian, terus tanda kurung dulu ya teman-teman. Nah, kalian tanda kurung dulu. Nah, kalian tanda kurung atau di situ kalian masukin IP kalian 192.1.1/24. Oke, kita tutup lagi. Nah, habis itu kalian ke bawah